saya sampaikan juga kepada kakak-kakak yang dari awal mungkin ada yang ini menurut catatan saya ya kakak, hasil rekap 3 kali sesi tatap maya kita yang sudah berlangsung, ada kakak-kakak yang 2 kali sudah tidak hadir, ada yang 3 kali seperti izin Kak Masmud, ya ada 3 kali. Nanti gini, saya bertanya juga tadi di ruang diskusi kepada Kak Musnedi selaku ketua pelaksana, bagaimana solusinya Kak? Kalau saya lihat peserta saya ini masih ingin mengembangkan kompetensi dan tidak ada menyatakan ingin pengunduran diri Kak. Jadi Kak Musnedi itu menyampaikan solusi atau saran yang dimana nanti kesepakatan bersama kakak-kakak semua dan juga saya nanti kita yang sudah tatap maya yang sudah berlalu ini bisa kita ulang 1 kali untuk mengurangi 3 kali yang tidak ikut. Nah, seperti itu kakak. Tentu kita nanti ada kegiatan mengulangi sesi tatap maya 3 awal itu yang tidak ikut dari Mas Mungun ini, kita pilih salah satunya, entah itu orientasi di awal, kita ulangi secara bersama-sama untuk memenuhi absen dari Kak Mas Mungun ini. Itu tadi yang disampaikan oleh Kak Musnedi. Jadi nanti kembali kepada kita semua untuk saling bekerja sama lah menolong rekan kita supaya daftar hadirnya tetap tercapai. Yang juga sebagai catatan kakak-kakak yang sudah 2 kali seperti Kak Sudirman, Kak Dwi Rohmat, Kak Yeni itu sudah 2 kali yang tidak hadir. Jadi diharapkan untuk dapat, kalau sudah 2 kali ini sudah diambang sekali, jadi harus mengikuti sampai akhirnya, jangan sampai tidak masuk lagi. Makanya tadi saya notice di WA, namanya saya tag, izin saya tag, untuk mengingatkan itu, jangan sampai 3 kali pula, jadi beberapa kali kita kembali mengulang gitu, seperti itu. Saya hanya ingin kakak-kakak yang terbaik, baik dari awal sesi sampai nanti ke tutup sesi kegiatan program PKG ini, yang mana 15 peserta dari kelas saya ini lulus dengan nilai yang baik dan tidak ada dinyatakan tidak lulus. Saya hanya ingin menyampaikan kakak-kakak gitu kan. Takutnya nanti kakak-kakak semua sudah semangat mengikuti, namun dikarenakan absensinya sudah lebih dari 2 kali, tugas sering dikerjakan. Itu kalau tugas saya yang menilai Kak. Mau kakak terlambat saya terima, saya tetap nilai kakak. Tapi kalau masalah absensi kehadiran, saya tidak bisa menolong kakak-kakak karena absensi ini direkap oleh orang pusat juga. Jadi saya nggak bisa menyelamatkan. Itu jadi catatannya Kak. Makanya dari itu tadi saya bilang pada sesi tatap maya ini kakak-kakak yang saya tag namanya di WA group tadi diharapkan hadir, paling tidak mengurangi di ujung-ujung ketidakhadiran tadi, absensi tadi. Saya jangan sampai, catatannya memang paling penting adalah kehadiran. Kalau semisal memang kakak-kakak ada kegiatan di luar di waktu bersamaan, saya memaklumi kakak-kakak, setiap kita punya kesibukan masing-masing, tapi hendaknya tetap berada di ruang tatap maya ini, ikut hadir, walaupun tidak bisa sepenuhnya berbagi fokus, tapi tetap terekam kakak-kakak sudah masuk. Ini kan sekarang saya sedang proses perekaman, kakak-kakak tetap hadir, ada rekapan absennya masuk kakak-kakak. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa ditinggalkan di luar ataupun ada suatu hal yang memang urgensi, kakak tetap masuk walaupun tidak sampai ke akhir sesi tatap maya, mau boleh sampai pertengahan kakak-kakak udah nggak bisa lagi mengikuti, misalnya udah memang harus melaksanakan yang sepatutnya dikerjakan, saya mengizinkan kakak-kakak. Yang terpenting adalah absensi kakak-kakak semua terpenuhi, kakak tetap tercatat masuk walaupun hanya anggap sesi tatap maya ini adalah 2 jam pertemuan. Kakak cuma bisa 40 menit, habis itu kakak tinggalkan. Tidak apa-apa, karena hari itu berarti kakak sudah tercatat absen, 40 menitnya sudah masuk gitu. Baik maupun 10 menit kakak bisanya, habis itu kakak keluar, kakak masuk lagi, boleh kakak. Yang terpenting kakak-kakak itu hadir di dalam sesi tatap maya ini kakak. Jangan sampai tidak hadir. Apalagi kakak-kakak yang tadinya sudah saya notice nama-namanya itu sudah diambang-ambang, apalagi seperti Kak Mas Ngur mungkin kemarin juga sudah mengkonfirmasi kepada saya karena dalam keadaan sakit saya memaklumi, maka dari itu
saya mohon kepada pengharapan kakak-kakak semua, mungkin nanti kita akan ada sesi ulang tatap maya untuk menyelamatkan absensi kehadiran dari rekan kita, Kakak Masmud. Nanti kita akan mengulang satu kali sesi kegiatan tatap maya kita. Yang 3 sesi tatap maya sudah berlalu ini, kita pilih saja nanti mana yang akan kita ulang, biar Kak Masmud ini tetap tercatat 2 kali tidak hadirnya. Kalau sudah 2 kali, berarti masih aman. Kalau 2 kali itu sudah di ambang batas. Tapi kalau sudah 3 kali, itu tidak bisa saya menyelamatkannya, kakak-kakak. Takutnya nanti adanya suatu instruksi dari dinas, itu yang saya takutkan. Maka dari itu saya ingin menyelamatkan kakak-kakak juga, agar kakak-kakak semua ini 15 peserta yang di dalam kelas saya ini masuknya 15, lulusnya nanti 15 kakak-kakak. Jadi saya harapkan seperti itu. Kalau untuk mengenai tugas yang kakak tanyakan kepada saya, Kak, izin saya dari awal belum ada mengerjakan. Tidak masalah kakak-kakak, kalau memang sudah ada tugas due date yang sudah terlewat pun, tetap kakak kerjakan saja walaupun terlambat. Yang kalau tugas itu saya yang menilai. Saya hanya mengirimkan rekap hasil nilai saja. Tapi kalau untuk kehadiran itu saya tidak bisa mempertimbangkan ya kakak. Kalau kehadiran itu memang dari pusat langsung yang mencatat. Karena rekaman setiap video ini saya kirim ke pusat kakak. Nah, baik keaktifan kakak-kakak di kelas sebagai proses penilaian juga, dan juga setiap tugas itu memang di akhir nanti setiap tugas yang dikerjakan juga termasuk ke dalam proses penilaian kakak-kakak. Baik, coba izin saya lihat dulu, sudahkah kakak-kakak yang saya tandai sudah masuk bergabung, seperti Kak Dwi Rohmat sudah, oke. Kak Yeni. Mungkin kakak-kakak ada yang bisa menghubungi Kak Yeni ataupun yang kenal dengan Kak Yeni, kakak bisa dihubungi untuk segera masuk. Karena catatan saya itu tadi, Kak Sudirman, Kak Dwi Rohmat, Kak Yeni, nah itu sudah 2 kali. Takutnya nanti yang ketiga kali pula kita lagi ditambah. Kalau Kak Yeni itu dia kayaknya bukan guru olahraga, Kak. Itulah, semalam Kak Yeni juga menyampaikan. Sekolah pun masih baru tamat SMA, jadi mungkin untuk mengikuti kegiatan kita ini kurang gimana gitu hatinya kan. Antusias dia, karena dia dalam tahap kuliah, itu pun bukan jurusan olahraga. Iya, baik Kak Junanda. Itu juga semalam juga disampaikan oleh Kak Yeni kepada saya, beliau memohon izin bahwasannya beliau bukan dari guru PJOK, dan juga beliau sekarang sedang tahap pendidikan ya, katanya ngambil guru PGSD. Bagaimana nih Kak Rahmat ya kan? Saya coba arahkan beliau kepada admin, meminta pendapat. Kalau memang semisal Kak Yeni ini tidak ingin melanjutkan, tentu nanti saya akan kasih surat pengunduran diri, yang mana nanti surat pengunduran ini nanti dilanjutkan ke dinas dan juga BPMP kalau memang iya. Pada itu saya belum juga mendapat konfirmasi dari Kak Yeni apakah sudah menghubungi admin. Kalau saya tidak bisa memutuskan mau memaksa lanjut ataupun suruh berhenti. Yang bisa mengeluarkan keputusan tentu admin yang sudah terintegritas dengan kegiatan ini. Jadi kalau Nanda coba hubungi Kak nanti atau sore, minta saran dari dia, apa dia mau mengundurkan diri atau tetap lanjut. Nanti Nanda sampaikan kepada Kak Rahmat. Gimana tuh Kak? Tidak masalah juga, tidak apa-apa. Kalau itu ya betul juga Kak Junanda. Coba Kak Junanda ajak secara persuasif Kak Yeni ini apakah masih ingin melanjutkan kegiatan atau tidak. Kalau tidak, saya pun tidak ada pemaksaan, dari program juga tidak ada pemaksaan. Kak, mau tanya, ini dari tugas yang kita kumpulkan, dia aktif nggak mengumpulkan tugas? Tidak juga, tidak. Tidak juga ya? Ada beberapa tugas yang belum dia kumpulkan berarti ya Kak? Iya, ada beberapa tugas yang belum dikumpulkan Kak, iya. Nah, seperti itu. Jadi saya tanyakan seperti itu ke Kak Junanda, nanti bolehlah minta tolong bantuan Kak Junanda untuk mengkonfirmasi kepada Kak Yeni apakah masih ingin lanjut atau tidak. Karena nanti gini kakak, ujung dari yang saya sampaikan ini adalah mengenai tentu penganggaran kakak. Jadi tadi saya tuh rapat sekaligus pemetaan peserta dan juga pemetaan lokasi kegiatan tatap muka. Jadi kami sudah ditekan-tekan ini dari pusat, memetakan peserta mana yang masih bersedia mengikuti, karena nanti ujung-ujungnya tentu keanggaran kakak yang akan dikeluarkan. Jadi
diharapkan dalam waktu singkat-singkatnya ini kita harus sudah bisa memetakan mana yang peserta tetap ingin melanjutkan kegiatan PKG PJOK ini dan mana yang memang tidak lagi, ibaratnya memang tidak ingin mengikuti kegiatan ini, bisa kita berikan surat pengunduran diri. Jadi datanya bisa kita rekap dan kita kirimkan kepada pusat, Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Untuk selanjutnya Nanda sih memantau, hanya mendengarkan saja ya Kak. Nah, siap. Iya, Kak Junanda, hati-hati di jalan Kak, nyopirnya ya. Ya, Siap, terima siap. kasih. Mau siapa ini? Ya. Baik, kakak-kakak, mungkin itu pembuka kita ya kakak, sebagai pengingat reminder kita, yang mana saya pun berharap yang terbaik untuk kelas 13 PKG PJOK Kabupaten Pelalawan ini yang saya fasilitatori. Saya ingin kakak-kakak sebenarnya dengan jumlah yang semula 15 dan semuanya ke-15-nya itu lulus dengan nilai yang terbaik, Kak. Jadi maka itu saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kakak-kakak yang sudah, yang paling penting poinnya itulah masalah kehadiran. Hanya 2 kali diberikan kesempatan tidak hadir. Kalau sudah 2 kali tentu wajib mengikuti untuk sesi tatap maya berikutnya sampai ke akhir kegiatan kita, itu wajib. Tapi kalau sudah 3 kali, tentu tadi saya juga bertanya kepada Kak Musnedi, dikembalikan kepada kesepakatan kita bersama, yang mana apakah kita harus mengulang 1 kali sesi tatap maya yang sudah terlewati ini, baik entah sesi tatap maya 1 ataupun 2 ataupun 3, nanti kesepakatan kita bersama untuk membantu rekan kita yang masih bersemangat. Ya Kak, saya mohon nanti kepemakluman kakak-kakak semua, mana tahu nanti ada yang memang tidak ingin mengulang, tapi saya harapkan semuanya sepakat demi kesepakatan dan bagaimana ya kekompakan kita lah di kelas ini kakak, karena kejadian seperti ini juga sudah ditemui banyak sekali di gelombang 1 yang sudah berjalan. Mereka mungkin minggu depan sudah mulai tatap muka, mereka lebih dahulu daripada kita 2 minggu kegiatannya kakak. Jadi nanti saya memohon kepada kakak untuk bersama-sama kita mencari hari, nanti kita akan mengulang lagi sesi tatap maya yang sudah terlewati ini 3 hari itu, entah itu tatap maya 1 atau 2, 1 kali kita mengulang untuk menyelamatkan Kak Masnun ini absennya supaya tidak terkendala. Baik kakak-kakak, coba saya izin share screen, coba kita mulai kegiatan sesi tatap maya kita yang keempat ini. Baik kakak, izin apakah slide video pemaparannya sudah tampil kakak? Sudah Kak. Sudah, baik. Terima kasih kakak. Baik kakak-kakak, izin saya membuka kegiatan tatap maya kita yang pada sesi keempat ini. Mungkin karena dikarenakan ketua kelas dalam perjalanan, mungkin saya ambil alih untuk memimpin kegiatan proses tatap maya kita yang keempat ini. Sebelum kita memulai kegiatan tatap maya kita pada sesi keempat ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar hendaknya proses kegiatan tatap maya kita pada sesi keempat ini dapat berjalan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada sesi sharing tatap maya sesi keempat ini kakak. Baik, boleh saya pandu berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Baik kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak di Pelalawan yang tidak terasa mungkin di akhir bulan Oktober ini kita akan berjumpa nih. Saya sudah nggak sabar nih ingin berjumpa sama kakak hebat guru PJOK Kabupaten Pelalawan, apalagi terkhusus kelas 13 yang saya ampuh.
Mudah-mudahan kakak-kakak semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada terkurang sedikit pun. Yang sakit hendaknya dapat segera sembuh ya kakak, diangkat segala penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak, pada sesi tatap maya kita yang keempat ini, kita bersama-sama membahas mengenai pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik kakak. Berarti kita sudah sampai di sesi izin bentar kakak, saya menerima. Kita sudah sampai di sesi pembelajaran PJOK yang mana berpusat pada peserta didik atau student center learning bahasa Inggrisnya kakak. Nanti apa saja yang perlu kita pahami dalam proses pembelajaran PJOK, mengguna pembelajaran itu dapat terrealisasikan berpusat kepada peserta didik, hendaknya juga bermakna dan juga relevan dalam kehidupan peserta didik tersebut. Baik, ini seperti biasa kesepakatan kelas kita bersama selalu menyalakan kamera pada sesi kegiatan tatap maya dan juga mematikan mikrofon ketika saya sedang memaparkan ataupun sedikit menjelaskan, dan juga adanya teman-teman yang ingin menguatkan dan juga ingin mengutarakan pendapat, tolong yang lain harap hendaknya dimatikan atau di-mute dulu mikrofonnya, hadir seutuhnya. Ini seperti ini tadi di awal, kita hendaknya kita setiap sesi tatap maya ini tetap hadir sepenuhnya ya kakak, walaupun kalau memang adanya urgensi kegiatan-kegiatan yang lain di luar ya dalam waktu yang bersamaan, paling tidak kakak-kakak tetap hadir sebagai catatan absensi kakak-kakak. Yang keempat juga menghargai waktu. Kita sama-sama menghargai waktu. Kalau hendaknya dari setiap sesi tatap maya jadwal yang diagendakan kira-kira mulai jam berapa kita agak dipergegas untuk dapat masuk ke ruang tatap maya, dan juga nanti pada akhir sesi juga kita tidak terlambat mengakhirinya kakak. Memaksimalkan fitur-fitur chat baik Google Chat ataupun Google Chat Room di Google Meet. Ada juga nanti ada beberapa fitur, dan juga mengklik ataupun menekan tombol raise hand ketika ingin kakak bertanya ataupun ingin mengutarakan pendapat ataupun penguatan. Gangguan teknis mungkin memang masalah wajar karena kita saja sudah berjarak ya kakak, kita hanya dipertemukan pada ruang sesi tatap maya yang dimana kapabilitasnya adalah kita lebih berpatokan pada jaringan. Tapi kalau memang jaringan yang memang tidak memadai, saya tetap memaklumi hal-hal teknis seperti itu kakak. Baik kakak, tujuan sesi kita pada tatap maya kali ini, kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmaninya, baik bidang jasmani, bidang sosial, emosional, dan mental sesuai usia-usianya kakak. Yang ketiga nanti menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi kakak. Jadi kita juga akan membahas nanti di akhir kegiatan tentang bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan pada pembelajaran PJOK kakak. Adapun agendanya kakak, mungkin ini sudah kita lewati 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan, dan nantinya kita lanjutkan ke 30 menit aktivitas 1, yaitu yang mana kita akan role play. Role play ini adalah bermain peran. Itu salah satu bentuk role play ini adalah salah satu bentuk dari kegiatan ataupun strategi penerapan kegiatan yang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Lalu ada 15 menit berikutnya menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning ataupun SCL di Jamboard. Kalau nanti misalnya fitur Jamboardnya tidak tersedia, kita coba maksimalkan fitur Google Chat, Google Meet Chat saja di ruang chat itu aja. 10 menit berikutnya nanti ada aktivitas kedua, menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Nanti kita sama-sama 10 menit, kira-kira panahnya kemana nih, kalau gerakan seperti ini, usia seperti ini kategorinya kemana nanti. Kita akan coba untuk memetakan karakteristik peserta didik sesuai dengan jenjang usianya kakak. 10 menit berikutnya mencocokkan tabel karakteristik. 15 menit kita masuk ke aktivitas yang ketiga, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.2.
Untuk 5 menit terakhirnya menutup refleksi dan juga nanti akan adanya foto bersama sebagai absensi kita pada kegiatan tatap maya kita yang keempat, kakak. Baik kakak-kakak, pada slide berikut ini saya ingin kakak-kakak boleh secara langsung menyampaikan pendapatnya ataupun bisa melalui ketikan pada ruang chat Google Meet chat. Jadi ada pertanyaan pemantik nih kakak yang timbul. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Satu itu dulu kakak. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira boleh kakak-kakak yang ingin menyampaikan pendapatnya, boleh raise hand, lalu open mic, atau boleh menggunakan fitur yang ada pada Google Chat, Google Meet Chat ini kakak. Di ruang chatnya, boleh kakak. Pertanyaan ini kakak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Baik, di sini ada dari Kak Aziz. Boleh Kak Aziz, dibuka mic-nya Kak Aziz. Ya. Ya Pak Karamat. Ya, lanjut Kak Aziz. Ya kalau menurut pandangan Pak Aziz yang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik ya. Ya, Kak Aziz. Itu biasanya kita meningkatkan motivasi. Ya. Pertama, bisa dikatakan motivasi adalah ketika siswa itu mampu melaksanakan kegiatan yang kita inginkan. Setelah itu untuk pandangan dia, Ananda mampu. Setelah itu bisa untuk dikembangkan di kampungnya. Contohnya kalau dia punya kelebihan di sepak bola, bola voli dan sebagainya. Itu sebagai motivasinya. Jadi itu untuk meningkatkan peserta didik dengan semangat dia ikut di pembelajaran PJOK tersebut. Mungkin itu aja. Oke, Kak. Baik. Terima kasih Kak Aziz. Ya, ada kakak-kakak lagi yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai bagaimana sih praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, baik Kak Asep, boleh Kak Asep untuk mic Kak Asep. Halo. Ya, lanjut Kak Asep. Ya baik Kak. Kalau menurut pandangan saya, pemahaman saya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pertama, kita melihat dulu tujuan pembelajarannya, Kak. Misalnya, seperti itu permainan net itu di situ di tujuan pembelajarannya peserta didik mampu melakukan passing bawah. Jadi ketika kita memberitahu kepada mereka tujuan pembelajaran kita di materi di bab ini loh. Terus kalian boleh melakukan gimana sih nyamannya kalian melakukan itu. Nanti ketika di akhir saya sebagai guru akan menyampaikan teorinya yang sebenarnya seperti apa, tetapi saya di awal tidak akan menyalahkan mereka karena bagi saya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu anak itu mau melakukan dan mengerjakan sesuai apa yang mereka mampu terlebih dahulu, Kak. Baik. Ada lagi Kak Asep? Apa cukup? Saja, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Asep. Ada satu lagi enggak kira-kira dari kakak-kakak yang lain yang ingin mengutarakan pendapatnya bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Ataupun boleh dari ruang chat, izin saya cek dulu apakah sudah ada yang mengetik. Boleh kalau memang tidak bisa open mic, boleh diketik di ruang chat Google Meet kita ini kakak untuk menyampaikannya.
Izin Kak Junanda, apakah Kak Junanda masih ada bisa dengar suara saya Kak Junanda? Masih Kak. Izin Kak Junanda minta tolong Kak Junanda, Kak Sudirman nih setelah saya cek pesertanya Kak Sudirman belum ada masuk nih Kak. Karena Kak Sudirman udah 2 kali juga tidak masuk. Takutnya nanti kita mengulang nanti takutnya Kak Junanda. Bisa dikonfirmasi Kak? Jadi Kak Rahmat Nanda ninggalin kelas dulu ya. Nelpon orang itu. Boleh. Telepon hubungi aja Kak Junanda. Ya, Nanda ninggalin kelas dulu ya Kak Rahmat. Oke, siap Kak Junanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kakak-kakak yang lain, dari 2 pemaparan yang sudah disampaikan oleh tadi pertama dari Kak Aziz dan juga kedua oleh Kak Asep, itu sudah menunjukkan bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang mana kalau saya garis bawahi ya kakak-kakak bersama, kita pada sesi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini, peran kita dulu. Pertama kita tanyakan peran kita. Peran kita di sini janganlah seperti yang sudah-sudah. Kita bersama-sama sudah sepakat kita pada sesi kegiatan PKG PJOK ini ingin mengubah paradigma kita. Itu awalnya. Yang mana yang diminta oleh kementerian sekarang seluruh proses pembelajaran kegiatan belajar itu ada berpusat pada peserta didik, bukan hanya pada PJOK saja. Tapi khusus pada kita PJOK, peran kita sebagai guru PJOK itu bukan lagi sebagai teacher center learning yang dalam arti kata masih memakai sistem komando, yaitu sistem lama, yang mana kita lebih dominan daripada peserta didik. Hendaknya peran kita sekarang adalah sebagai fasilitator ataupun kita pendamping dari apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Ya tetap dalam konteksnya sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kakak-kakak. Yang nanti ujungnya adalah di mana peserta didik ini menjadi pusat dari setiap kegiatan pembelajaran kita, baik setiap pertemuannya, kakak-kakak. Sehingga ya kakak, proses kegiatan pembelajaran kita pada hari itu dapat terlaksana secara aktif, menyenangkan, mengesankan, serta bermakna kepada peserta didik, yang mana nantinya contoh misal peserta didik tanpa sadar ingin lebih aktif, dalam arti katanya aktif bergerak, tanpa harus kita komandoi ataupun kita perintahkan, mereka memiliki inisiatif untuk melakukan gerak tersebut, dan mereka secara bersama-sama ataupun bergotong royong dapat berdiskusi bagaimana merancang proses kegiatan belajar itu supaya dapat menyenangkan, mengesankan bagi mereka dan juga bermakna bagi peserta didik tersebut, Kak. Sehingga peserta didik tersebut dapat mengembangkan potensi kalau secara fisik ya jasmaninya, lalu mengembangkan kognitifnya, pengetahuannya, serta sosialnya secara optimal ya kakak. Itu yang hendaknya kita sebagai guru PJOK dapat kembangkan pada proses kegiatan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik kakak. Baik Kak Sudirman, mengangkat tangan, apakah ada yang ingin disampaikan Kak Sudirman? Maaf, kepencet, Kak. Oke, siap Kak Sudirman. Oke, baik, kita lanjut ya Kak. Apa yang menandakannya kira-kira Kak? Yang menandakan bahwasannya kegiatan pembelajaran PJOK itu telah berpusat kepada peserta didik. Kira-kira apa yang menandakannya Kak? Di sini tadi saya lihat juga dari Kak Samsul sudah memberikan pendapat juga, menciptakan interaktif dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan ya Kak, di mana janganlah kita selalu terfokus kita yang harus didengar, tapi bagaimana sekarang nanti kita bisa menerima, ada yang nanti ada nanti artinya adalah student choice, student voice, sama studentism. Nanti bagaimana peserta didik ini bisa memilih dari setiap kegiatan, lalu adanya voice, pendapat dari peserta didik ini, mereka mampu mengutarakan pendapat, dan juga rhythm. Rhythm ini artinya peserta didik ini bertanggung jawab atas apa yang sudah dia pilih dan sudah dia utarakan ya Kak. Maka dari itu nanti
dapatnya hendaknya terlaksanalah kalau memang sudah kita terapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif, interaktif, dan juga menyenangkan, mengesankan, supaya anak-anak tersebut mampu, apalagi kita sesuai CP terbaru kakak, kita mampu mengembangkan potensi gerak ataupun literasi gerak yang ada pada peserta didik ya kakak. Kira-kira dari pertanyaan pematik yang kedua ini kakak, apa sih yang menandakannya bahwa proses kegiatan pembelajaran PJOK ini sudah berpusat pada peserta didik? Kira-kira kakak ada yang ingin berpendapat? Ataupun ingin mengilustrasikan, izin keramat saya kemarin menerapkan seperti ini. Kalau sebagai contoh, kalau dari saya seperti ini kakak. Jadi dari saya dulu ya dasarnya kak. Sebagai refleksi, saya kemarin mungkin bulan lalu saya masuk ke pembelajaran net, yang mana itu saya mengampu kelas 6, saya masuk ke materi tenis meja. Jadi materi tenis meja ini saya sampaikan pertama kepada peserta didik, Ananda sekalian, di sekolah kita aset yang ada dan memadai itu hanya 1 meja tenis meja, dan juga hanya ada 2 bat yang tersedia dan bola 1 tabung, 1 kotak ya kak, yang isinya 3. Lalu apakah Ananda sekalian memiliki alat ataupun media untuk proses kegiatan belajar kita pada pertemuan berikutnya? Saya sampaikan seperti itu. Jadi ada dari beberapa siswa saya yang mengajukan tangan dan berpendapat seperti ini. Gini aja Pak, kan? Kita tidak perlu beli. Kita bisa memakai ataupun kita bisa mengolah ataupun bisa memakai kardus Pak, ataupun memakai triplek Pak katanya. Kita buat seperti bed yang sudah Bapak bawa sebagai contohnya kami di kelas ini, kami bisa membuatnya. Jadi saya bertanya kembali, emang Bapak semua bisa membuat seperti itu? Bisa Pak, dengan bantuan orang tua. Secara tidak langsung kita sudah dalam arti kata kita tarik lagi seperti pada proses pembelajaran tatap maya berikutnya sebelumnya. Kak, udah masuk ya Kak Sudirman? Sudah Kak Junanda. Kita tarik lagi ke pembelajaran sesi tatap maya kita yang sebelumnya tentang pemanfaatan aset. Jadi masih ada korelasinya, di situ ada korelasinya. Jadi anak-anak saya, peserta didik saya itu bersemangat. Mereka mengutarakan seperti itu, dan juga untuk meja bagaimana kira-kira saya sampaikan kepada anak-anak saya. Karena meja kita hanya ada 1, sedangkan anak-anak Bapak semua jumlahnya adalah 28, gitu kan. Mejanya bisa kita pakai meja belajar ini Pak, ya kan. Untuk netnya nanti kita buat saja pakai tali Pak, seperti itu. Walaupun tidak sama katanya kan. Di situ sudah ada suatu proses yang tercipta kakak. Dari situ mungkin saya rasa kakak semua sudah menerapkan lah. Saya tahu nih ke guru PJOK untuk memodifikasi itu sangatlah banyak kreativitasnya. Jadi di situ sudah tercipta ya kak, bagaimana proses pembelajaran pusat pada peserta didik. Saya memberikan peserta didik itu sebuah pilihan, choice tadi. Mereka memilih untuk memodifikasi alat. Tidak perlu dibeli Pak. Kita olah aja apa yang bisa kita olah, seperti kayak kardus ataupun triplek. Untuk mejanya juga mereka berinisiatif menggabungkan meja belajarnya, walaupun tidak menyerupai meja tenis meja seperti itu, tapi tujuan dari pembelajaran kita dapat kita kerjakan, dapat terlaksana secara efektif, dan juga gerak-gerak yang ingin kita capai dari peserta itu dapat terlaksana. Seperti itu kakak. Kalau dari kakak-kakak mungkin ini ada beberapa pendapat saya lihat. Baik dari Kak Samsul, anak didik kita lebih aktif menanyakan materi kita. Ya, misalnya dalam praktik yang kita ajarkan, menanyakan geraknya, misalnya yang tidak tahu tapi dia pengen, ya seperti ini, memantik keinginan rasa peserta didik kita. Jadi kita di sini selaku fasilitator juga harus pandai dan juga harus jeli. Ya, peran kita guru ini kan sekarang bukan sebagai pusat ya, kita ingin peserta didik kita yang menjadi pusat pembelajaran kita hendaknya. Jadi peran kita hanya menjabat ibaratnya
memberikan jembatan pemikiran kepada peserta didik kita untuk mereka dapat mengembangkan pola pemikirannya dan juga rasa keinginan ketahuannya supaya proses kegiatan belajar kita ini dapat terlaksana secara aktif, menyenangkan, mengesankan ya Kak. Jadi jangan kita selalu yang dominan, kita yang lebih, suara kita lah lebih banyak. Contohnya mungkin refleksi bagi saya dulu, kalau saya seringkali meniup-niupkan peluit tuh. Tiup peluit, kumpul sini, tiup peluit, laksanakan ini, tiup peluit. Seperti itu tuh jangan lagi ya kakak-kakak. Coba hendaknya bagaimana kita memfasilitasi peserta didik kita ini nantinya di sekolah. Mereka yang berkeinginan lebih apa. Jadi kita hanya menjembatani lah, kita jembatani rasa keinginan mereka. Jadi mereka pun secara tidak langsung tanpa sadar ingin bergerak. Jadi kakak, itu yang diharapkan kalau pada khususnya PJOK kakak. Dan juga ini ada juga dari Kak Ariska, tandanya itu peserta didik lebih aktif dan gurunya pasif atau peserta didik menjadi subjek utama. Ya, menjadi peran utama di sini kakak. Jadi peserta didik diharapkan juga janganlah kita yang selalu dominan sehingga peserta didiknya pasif ya kakak. Kalau dapat kebalikannya, kita juga pasifnya dalam tanda kutip, janganlah kita anti dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik, tapi tetap dalam konteksnya sesuai dengan tujuan pembelajaran ya kakak. Tidak juga kita semerta-merta menerima semua yang diinginkan oleh peserta didik itu di luar dari tujuan pembelajaran. Jadi kakak-kakak juga perlu ibaratnya memilah-milah secara hati-hati mana yang dapat kita fasilitasi, mana yang tidak. Kalau misalnya tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, kakak-kakak bisa cut di situ, kakak-kakak kasih penguatan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Seperti itu kakak. Baik, ya mungkin itu yang dapat kita simpulkan secara bersama-sama ataupun secara garis besarnya tentang bagaimana proses pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, Kak Sudirman, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, ini minta masukan. Di saat ini kami kan di SMK nih. Iya, Kak. Jadi untuk jam pembelajaran PJOK ini kan terkadang habis zuhur. Iya. Di situ entah posisinya memang terkadang peserta didik itu sudah bosen karena posisinya udah jam siang jam ngantuk iya, begitu juga dengan guru PJOK-nya biasanya juga sudah males. Iya, betul. Begitu tuh ranahnya tuh. Nah, terkadang pembelajaran kita tidak khususnya di jam siang itu. Karena kalau PJOK di pagi semua dengan banyaknya rombel itu kan nggak bisa tuh. Iya, betul. Kadang peserta itu dengan putaran 1 bulan 4 kali pertemuan tuh kalau hanya contohnya kalau sepak bola semua. Nah, terkadang itu peserta didik itu tidak mau Kak karena posisi sudah sampai jam siang itu kan sudah males gitu loh. Iya, betul Kak. Nah, mana tahu ada kakak-kakak sekalian yang punya ide itu bisa lah di-share, bisa diberitahukan di Zoom ini gitu. Terima kasih Kak. Baik Kak Sudirman, terima kasih banyak Kak Sudirman. Sebelumnya di sana Kak Sudirman, apakah ada enggak kecuali lapangan sekolah ya, anggaplah itu di lingkungan sekolah, di luar lingkungan sekolah ada nggak kira-kira lapangan yang bisa dipakai Kak? Kalau di lingkungan sekolah kami itu di desa tuh jauh Kak, harus nyebrang di lintas gitu. Baik, itulah ya kadang menjadi dilema kita ya Kak sebagai guru PJOK. Saya setuju juga karena saya merasakan nih masuk siang sekarang Kak Sudirman karena ada rehab bangunan ruang kelas, jadi kedapatan saya kelas tinggi itu masuk siang. Biasanya kalau anak-anak kelas tinggi ini sudah berpikir ya kalau untuk SD nih, udah tahu dia panas, sudah tahu dia malas, gitu kan. Itulah tadi kan jadi dilema kita. Ya, cuman balik kepada kitanya Kak. Kalau saran saya untuk Kak Sudirman,
Itulah tadi ya. Kalau di sana guru PJOK-nya berapa orang, Kak? Di sekolah Kakak? Alhamdulillah saya sendiri. Kakak sudah sendiri. Waduh, itu pula ya kekurangan aset manusia pula ya jadinya. Ya. Kita sendiri pula jadi posisinya. Kalau tadi saya bilang kan, tadi saya ingin menyarankan bagaimana pagi dilaksanakan gitu, karena sebenarnya memang kegiatan proses pembelajaran PJOK, apalagi kita yang notabene kita di lapangan, apalagi ya langsung bersentuhan dengan alam, itu yang tidak bisa kita hindari. Kalau siang hari tentu banyak efek-efek yang kita terima, seperti panasnya cuaca, dan juga mungkin setelah melakukan aktivitas dari pagi sampai ke siang, hingga di siang kita mengalami penurunan minat, jadi kita mungkin malas karena mungkin sudah diporsir pagi harinya. Ya, memang sebaik-baiknya kalau dari saran saya memang pagi, Kak. Cuman ya karena Kak Sudirman sendiri nggak mungkin pula semua kelas pagi. Iya Kak, itu. Cuman kami teman juga bahwasanya coba Bapak roker jam pagi, minggu depan tidak, minggu depan lagi roker pagi lagi gitu. Terkadang teman rombel lain tuh bahasanya mau, terkadang tidak mau. Nah, inilah yang jadi dilema nih Kak posisinya kan. Iya betul Kak. Iya sih, itu juga mungkin ginilah kalau saya hubungkan Kak. Ini mungkin saran saya ya Kak. Mungkin kalau memang bisa terima atau tidak, kita bisa menggunakan yang tadi namanya aset ya kan Kak. Semalam kita sudah belajar tentang berpikir aset. Coba dengan menggunakan metode negosiasi kepada tentu di sekolah kita, kepala sekolah lah tentunya ya Kak. Coba ingin baik kepala sekolah, kurikulum tentunya juga kita bernegosiasi, mengutarakan apa yang kita rasakan ketika kita melaksanakan kegiatan belajar. Mungkin bisa mendapat solusi yang terbaik dari kepala sekolah, bukan maksudnya mengadu-ngadu, tapi tentu kita hendaknya kalau memang di lapangan yang mana nantinya lebih banyak gangguan teknisnya ya daripada di kelas. Di kelas mungkin alhamdulillah kita di ruangan ya kan, tidak terlalu banyak, apalagi kita di lapangan ini langsung bersinggungan dengan alam yang tidak bisa kita perkirakan, yang tidak bisa kita siasati. Nah, jadi mungkin saran saya bisa Kak Sudirman bernegosiasi menggunakan tadi yang sudah kita pelajari kemarin, aset ya, tentang aset, bernegosiasi dengan kepala sekolah untuk mencari solusi terbaik. Bukan maksudnya kakak-kakak di sini, Kak Sudirman di sini ingin mengadu-ngadu, ada beberapa guru yang mau, ada yang tidak gitu, tapi kita mempertimbangkan, ingat Kak, kita mempertimbangkan peserta didik kita gitu kan. Tujuan kita sekolah janganlah sekedar kita lagi itu pakai metode lama, datang melepas tugas, mau dapat mau tidak ya sudah, yang penting kita melaksanakan tugas. Jangan lagi seperti itu ya kakak-kakak. Kita mempertimbangkan peserta didik kita di situ. Kalau memang rasanya di lapangan itu memang seharusnya bisa dilaksanakan pagi dan tidak siang hari, sehingga proses kegiatan belajar kita itu dapat terlaksana secara efektif dan aktif. Semua peserta didik bersemangat melakukannya. Apa salahnya bisa dilakukan pada pagi hari, dan adanya mungkin guru-guru yang lain melapang dada menerima untuk meroker jamnya pada siang hari. Kalau saran saya seperti itu Kak. Tapi mana tahu ada kakak-kakak lain yang bisa ingin mengutarakan pendapat juga ataupun masukan terkait yang disampaikan oleh Kak Sudirman ini kakak-kakak. Kalau dari saya Kak Sudirman mungkin seperti itu Kak Sudirman. Coba menggunakan aset tadi yang namanya negosiasi ya. Politik ibaratnya dalam arti kata itu kita bernegosiasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan kita di sekolah. Kita sampaikan saja keluh kesah kita, bukan maksudnya untuk mengadu-ngadu, tapi memang kegiatan proses pembelajaran PJOK ini dia berkontak langsung dengan alam. Kita ada di lapangan, ada di luar kelas, seperti itu. Jadi ya diharapkan pemakluman dari guru-guru yang lain agar dapat memberikan kakak pada kegiatan pagi hari, dan siang harinya mereka lah yang menggantikan ataupun mengganti jamnya. Karena kan kegiatan guru-guru yang lain itu mungkin hanya di kelas, Kak. Itu Kak.
Oke, siap. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak Sudirman. Sama kita rasakan. Kemarin saya seperti itu juga Kak Sudirman. Jadi saya bukannya masuk mengadu-ngadu, tapi tentu kita yang sudah kita belajar tentang aset dan juga tujuan kita adalah peserta didik, bukan mencari ini karena panas nih guru olahraga tak mau. Jangan hanya memikirkan kita sebagai guru olahraga, tapi timbangkan berapa peserta didik kita ada di kelas itu. Sehingga kalau mereka berpikirnya hanya diri kita aja, ketidakmauannya, coba dilihat lagi berapa banyak peserta didik yang ada di lapangan. Contoh seperti saya 28, karena sudah siang, hari panas, kegiatan PJOK-nya, minat mereka ya sama kayak yang Kak Sudirman sampaikan, jadi menurun, karena ya betul faktor cuaca tadi panas, ya gitu kan. Jangan kan peserta didik kita sebagai guru juga merasakan hal yang sama. Nah, maka dari itu saya pertimbangkan kepada Ibu Kepala Sekolah semalam, hendaknya kalau kegiatan saya itu bisa pagi, biarlah kalau memang ada untuk yang sesi di kelasnya biarlah siang seperti itu. Jadi Ibu Kepala Sekolah pun memberikan sebuah penguatan kepada guru-guru yang tidak mau, yang mungkin berpendapat itu alasan kita saja, sehingga secara persuasif mereka pun mengerti nantinya secara pendekatan persuasif. Akhirnya guru-guru yang tadi tidak mau menukar ataupun merokar jamnya akhirnya mau. Gitu mungkin itu Kak Sudirman. Oke, baik, terima kasih, Kak. Sama-sama Kak. Baik Kak Sidik, boleh open mic Kak Sidik. Itu tadi sudah angkat tangan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak, saya mau bertanya. Tadi kan yang mau kita bahas hari ini kan adalah pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Iya Kak. Nah, jadi saya mau bertanya, berarti sekarang itu ngajar itu kita menjadi guru PJOK, jadi anak itu untuk gimana ya? Maksudnya berpusat kepada peserta didik gitu. Iya. Dalam arti kata, saya garis bawahi, setiap proses kegiatan belajar itu Kakak, lebih dominan peserta didik itu melakukan kegiatan dalam proses pembelajaran Kakak, tapi tetap dalam konteksnya tujuan pembelajarannya ya Kakak. Kalau di luar tujuan pembelajarannya Kakak bisa cut. Jangan lagi seperti dulu. Kalau dulu kita yang lebih dominan, komando sistemnya namanya dulu kan, kita lebih dominan, kita memerintahkan tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus kayak gini, kalian harus kayak gini, kalian harus banyak kata-kata kalian harus. Jadi hendaknya sekarang jangan seperti itu. Kita sampaikan tujuan pembelajaran kita seperti ini. Tadi seperti contohnya disampaikan oleh Kak Asep. Contohnya ada permainan net atau ketika permainan ini ada gerakan memantulkan bola ataupun passing bawah ya kira-kira. Berikan keluasaan kepada peserta didik kita seperti apa mereka ingin memantulkan bola dari passing bawah, bagaimana gerakannya, berikan keluasaan, nanti hendaknya setelah itu baru kita berikan penguatan, kita koreksi, kita berikan penguatan, seperti itu Kakak. Jadi jangan dari awal tuh kita aja yang kita pengennya kalian harus bisa passing bawah dengan gerakan seperti ini, tekniknya seperti ini, pengenaan bolanya seperti ini. Jangan seperti itu Kakak. Berikan dia peserta didik ini keleluasaan mengembangkan ataupun mengeksplor potensi gerak dalam dirinya Kakak. Seperti itu mungkin Kak Sidik. Jadi sampaikan pada proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi peran kita guru yang dulunya mungkin center ya, kita mungkin kalau kurikulum ke-13, kurikulum KTSP dulunya kita memang center dulu, kita lebih dominan gitu. Kita lebih dominan sebelum semua kegiatan kita sudah terpikir nih, nanti kegiatannya akan seperti ini gitu kan. Kalau sudah masuk ke kurikulum Merdeka ini yang juga diganyang-ganyangkan proses pembelajaran yang berbeda peserta didik, kita sebagai fasilitator saja, kita hanya mengarah-arahkan saja, bukan kehendak kita yang kita kuatkan, tapi bagaimana peserta didik itu bisa terpantik secara tidak sadar ingin mengembangkan geraknya, kalau terkhusus PJOK ingin mengeksplorasi geraknya sehingga terciptanya nanti adanya seperti ada sebuah pendapat ataupun sebuah gagasan, dan juga bagaimana peserta didik itu secara dia spontan mau bergerak seperti itu. Jadi jangan kita komandoi, takutnya nanti kalau kita selalu komandoi
secara tidak langsung dia tertekan dan melakukan gerakan tersebut secara tertekan Kak, seperti itu. Oh gitu ya Kak ya. Jadi enggak Kak, dulu saya kan ngajar dari 2016 tuh Kak. Jadi Iya. sebelum ada Merdeka Belajar ini, Iya. secara nggak langsung kan, ya cuma inisiatif saya saja Kak. Jadi pas itu dulu ada permainan di kelas 5 itu permainan rounders kalau nggak salah Kak. Iya, rounders. Nah jadi anak itu saya ajarin mukul bola bagaimana caranya, saya ajak ke lapangan besar kan Kak. Terus maksud saya itu biar anak-anak itu tuh pakai caranya dia sendiri mukul. Ya, Karena kalau pakai teori kita kan, ada anak yang nggak bisa dia kan gitu Kak. Iya. Nah alhasil setelah saya biarkan, saya pantau dari jauh kan, sudah saya bilang nih Kak, habis mukul, ya kan, ke ujung, lari ke ujung, habis itu nanti pas kawannya mukul, kamu balik ke sini lewat belakang kawannya, jangan lewat depannya, nanti kena pukul kan gitu. Ternyata setelah kita lakukan kegiatan tersebut, ada anak yang tidak mendengarkan Kak. Jadi dia lewat di depannya dan terpukul lah kepalanya Kak. Oh iya. Nah terus benjol kepalanya Kak. Nah setelah kejadian tersebut sampai dengan sekarang saya jujur aja nih Kak. Jadi saya mengantisipasi meminimalisir terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan kan. Jadi saya menerapkan cara mengajar saya itu, yang pertama itu kita mempraktekkan Kak. Jadi anak-anak itu suruh melihat dulu. Iya. Terus yang kedua itu anak-anak itu mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi teori. Jadi kita praktek, kita berteori. Habis itu yang terakhir anak-anak baru mempraktekkan apa yang telah dia lihat dan dia dengar gitu Kak. Apakah betul saya ngajar gitu Kak? Ya baik. Baik itu secara teknis Kak Sidik memang sudah menerapkan itu, baik kembali kepada kitanya. Tentu tetap alurnya seperti itu Kak. Kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita, baik secara pemaparan materi ataupun secara contoh gerakan, ya sebagai contoh gerakan. Awalnya memang seperti itu Kak. Lalu nanti ketika proses kegiatan belajarnya, ketika kegiatan inti, disitulah peran kita mendampingi sekaligus memantau ya Kakak. Kita memantau dari apa yang sudah mereka dengar, apa yang sudah mereka lihat, dari kita contohkan. Di situ mereka melakukan sesuai dengan kemampuan diri ataupun capability geraknya masing-masing. Jangan kita tadi mohon maafnya, contohlah saya balikkan ke diri saya mencontohkan teknik passing bawah seperti ini. Coba lihat Bapak, kenakan tangannya seperti ini. Kita yang salah itu seperti itu Kakak. Gerak passing bawahnya, posisi bolanya pengenaannya di pergelangan misalnya kan. Kita contohkan itu. Semuanya harus bisa. Yang salah itu seperti itu Kakak. Tapi kalau masih dalam konteks kakak-kakak menerangkan, siswa mendengarkan, lalu kakak melanjutkan dengan kegiatan mempraktikkan, lalu nanti ketika prosesnya, itu kan di awal, ketika prosesnya berikan keleluasaan setelah tadi Bapak guru seperti ini caranya. Dia mencoba dengan capability geraknya masing-masing. Jangan ada kita menekankan harus sama seperti Bapak ya, kalian semua sama seperti Bapak. Jangan seperti itu. Biarkan dia mengeksplor dirinya dulu awalnya Kak semua. Bagaimana cara misalnya contoh passing bawah ya yang sesuai dengan pemikiran mereka. Lalu nanti di akhir kegiatan kita berikan penguatan. Kita mungkin adanya penghalusan gerakan. Mulai dari dasar mungkin mereka tidak tahu, sampai pelan-pelan kita arahkan gerakannya itu hampir menyerupai ataupun kalau bisa sama seperti gerakan sebenarnya Kakak. Seperti itu. Nah mungkin seperti itu Kak Sidik. Tapi yang Kakak lakukan tidak salah, betul Kak. Ya satu lagi nih Kak, mau tanya. Besok kan ini kan saya sudah mau masuk ke bab 3, jadi bab 4 besok itu ada namanya senam lantai. Nah, senam lantai itu yang sudah saya dapat di lapangan itu ada beberapa siswa yang gendut gitu Kak. Jadi dia nggak bisa roll ke depan, nah gitu. Itu jadi masukan aja Kak. Cara penilaiannya bagaimana tuh Kak? Gitu.
Baik, ini saya suka kali nih, kelas 13 ini selalu ingin tahu. Jadi itu makanya saya bilang, saya memang pas perannya fasilitator, jadi kakak-kakak semua sudah bertanya. Jadi izin Kak Sidik, itu nanti ada tentang isu-isu pada kegiatan, proses pembelajaran PJOK. Nanti ada materinya tuh Kak, akan disampaikan. Oh, oke, siap. Nanti akan kita lagi seperti saya nanyanya Kak. Tapi tidak apa-apa Kak, ya itu yang diharapkan. Nah seperti inilah, secara tidak langsung seperti inilah proses kegiatan yang hendaknya diharapkan oleh Kemendikbud yang berpusat pada peserta didik. Kalau di sini peran saya sebagai fasilitator, alhamdulillah kakak-kakak semua jadi terpantik, jadi ingin tahu, dan saya ingin tahunya banyak ini. Jadi itu yang diharapkan, jadi berpusat kepada peserta. Jadi kita ini fasilitator hanya menjembatani aja. Jadi juga dalam pengawasan, jangan sampai walaupun kita menjadi fasilitator, kita tidak mengawasi nanti apa yang sudah dilakukan peserta didik. Nanti kita simpan dulu ya Kak, nanti kita akan bahas, nanti kan kita jawab juga pada sesi tetap maya berikutnya tentang isu-isu sosial itu nanti. Oke, siap. Terima kasih jawabannya Kak. Siap Kak Sidik. Baik, Ya. izin kita lanjut ya Kakak. Nah ini sambil menjawab pertanyaan, mungkin inilah gambaran sebagai refleksi diri saya juga sebelumnya. Sebelum saya mengikuti mungkin kegiatan PKG PJOK ini, saya masih tetap menerapkan ini, yang mana mungkin dari dulunya saya terstimulus otak saya, pemikiran saya, melihat guru-guru PJOK yang sudah mengajarkan saya dengan sistem komando. Jadi saya secara tidak langsung dalam alam bawah sadar saya menerapkan itu Kak. Ya seperti inilah contohnya. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah daripada suara guru saat pembelajaran? Mungkin saya dulu seperti itu, sering meniup peluit nih. Kumpul sini tiup peluit, kumpul ini kegiatan berikutnya tiup peluit. Mungkin seperti itu masih menggambarkan yang bahwasanya itu kita guru lebih dominan kalau kita masih sering-sering seperti itu. Hendaknya kegiatan yang proses kegiatan belajar mengajar ini semua peserta didik itu aktif, ikut bergerak, ikut tergerak dalam melebur dalam suatu kegiatan belajarnya itu tanpa ada rasa penekanan, rasa ada tertekan. Tapi ya dalam konteks tetap dalam pada tujuan pembelajaran, jangan diberikan kewewenangan sebesar-besarnya kepada peserta didik sehingga mereka di luar konteks dari tujuan pembelajaran kita. Itu tetap peran kita sebagai guru ataupun fasilitator, tetap mengawasi, tetap membimbing peserta didik kita. Dan juga ini ada lagi berikutnya, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah ataupun komando guru. Jadi itulah saya bilang tadi semalam waktu saya sebelum mengikuti kegiatan ini, mungkin saya masih tetap menerapkan sistem komando ini. Saya lebih nyaring suara saya daripada peserta didik, sehingga saya tidak tahu nih, saya tidak memikirkan peserta didik saya ini apakah dengan hati yang tulus tergerak niat untuk belajar, ataukah hanya terpaksa. Dia terpaksa karena takut mungkin kan, seperti itu mungkin gambaran kita. Mudah-mudahan secara perlahan kita semua dapat memaknai yang namanya perubahan paradigma ini, yang dulunya mungkin ya tetap kita teacher center learning, sekarang udah bergeser kepada student center learning atau SCL ya Kak, yang berpusat pada peserta didik. Baik Kakak, ini ada suatu pemaparan dari Cassandra, salah satu guru besar juga, dari Universitas Australia, pengampu PJOK juga Kakak. Izin saya putar. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide
opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Baik, Kakak. Sebentar. Tadi suaranya tampil nggak kira-kira Kak dari video Cassandra ini? Tampil Kak. Tampil ya. Baik, jadi menurut Cassandra ini seorang guru besar dari salah satu universitas di Australia, yang mana Cassandra ini mengampu PJOK juga fokusnya. Di sini Cassandra itu menyampaikan bahwasannya proses kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik ini, di mana peserta didik itu secara aktif melakukan kegiatan proses pembelajaran, yang mana pada kegiatan proses pembelajaran itu mereka tidak ada merasa ketakutan di dalamnya, Kakak. Itu diharapkan tidak ada merasa ketakutan dalam setiap mengambil keputusan yang mereka lakukan. Jadi itu balik seperti tadi saya sampaikan, hendaknya peran kita sebagai guru yang dulunya sebagai pusat pembelajaran, sekarang hendaknya bergeser yang dimana pusat pembelajaran itu ada pada peserta didik, di mana peserta didik ini secara aktif melebur dalam tujuan pembelajaran kita, aktif dalam melakukan setiap aktivitas geraknya tanpa ada rasa takut ataupun penekanan dalam tanda kutip. Kalau mungkin dulunya kita keras meminta peserta didik kita untuk melakukan segala sesuatu, itu hendaknya hilang lagi, tidak ada lagi yang seperti itu, sehingga proses kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik itu dapat terlaksana secara aktif, efektif, dan juga mengesankan, menyenangkan, bermakna terhadap peserta didik tersebut yang dapat mereka relasikan dalam kehidupan nyatanya, Kakak. Baik, slide berikutnya. Baik, kita masuk kepada aktivitas 1 ya, Kakak. Mari melakukan aktivitas role play. Baik, di sini ada sebuah ilustrasi role play aktivitas pembelajaran yang mana capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya melakukan self dan pre-assessment, per-assessment efek latihan yang telah dilakukan. Lalu melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi, Kakak. Jadi mungkin kita diminta untuk melakukan aktivitas pembelajaran yang diterangkan pada role play ini, Kakak. Baik, ini langkah-langkahnya, langkah aktivitasnya. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Fasilitator menampilkan gerakan, pilihan gerakan. Fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Yang ketiga, setiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Jadi tidak ada tuntutan wajib harus ini, enggak. Yang paling disukai. Lalu sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan 6. Jadi berapa jumlah denyut nadi Kakak setelah 10 detik itu dikalikan 6 ya, Kakak. Nanti itu hitungan awal sebelum kita melakukan aktivitas. Catat pilihan gerakan denyut nadi awal di spreadsheet. Nanti saya akan bagikan spreadsheetnya, kolom spreadsheetnya. Lalu lakukan gerakan. Nanti Kakak dimohon untuk melakukan, juga aktif melakukan gerakan yang ditampilkan. Kita bersama-sama melakukan gerakan yang ditampilkan. Memilih nanti ya Kakak dari gerakan yang tersedia, Kakak pilih. Jadi mohon untuk aktifkan kamera, kita bergerak sama-sama, hitung-hitung peregangan kita, merelaksasikan kegiatan kita pada siang hari menjelang sore ini, Kakak. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Satu mempraktekkan, yang lainnya mengamati. Jadi satu lagi mengamati ataupun melakukan asesmen, memastikan gerakan pasangannya sudah benar sesuai video atau belum. Lalu nanti peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi setelah akhir kegiatan dan
menulis di spreadsheet. Nanti kita akan coba melakukan kegiatan ini kurang lebih 1 menit. Nanti setelah itu kita hitung lagi denyut nadi kita. Selama 10 detik juga dikalikan 6. Lalu kemudian peserta melakukan secara bergantian. Jadi kakak-kakak yang sudah melakukan bergantian dengan kakak-kakak yang tadinya melakukan pemantauan secara bergantian seperti itu ya kakak. Adapun aktivitasnya, ini spreadsheet-nya nanti akan saya kirimkan di ruang Google Chat-nya. Kalau saya mintanya tidak usah secara bergantian, nanti kita semua langsung mempraktekkan sesuai kehendak kita mau gerakan apa. Ini ada gerakannya kakak, mau pilih gerakan apa saja, entah kombinasi membungkuk menekuk, jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, atau loncat di tempat. Seperti ini gerakannya kakak. Mungkin sedikit. Buka. Video replay-nya apakah terputar? Coba kakak, ini coba kita lihat dulu bersama-sama. Ada video kegiatannya kakak. Bisa kakak pilih salah satu dari kelima kegiatan tersebut, yang mana kira-kira kakak-kakak senangi, kakak ingin melakukan. Baik, boleh sebentar saya balik dulu ke ruang kakak Maya. Boleh di open kameranya kakak, kita coba melakukan aktivitas ini bersama-sama. Jadi saya tidak usahlah membagi kelompok. Coba kakak sendiri yang menuangkan di spreadsheet ini nantinya berapa kira-kira waktu denyut nadi awalnya berapa, jumlahnya, nanti yang di akhir berapa. Kakak bisa tinggal memilih. Sebentar saya edit dulu spreadsheet-nya. Iya. Baik, di kolom chat itu sudah saya berikan tabelnya ya tadi ya kakak, tabel tadi untuk mengisi. Kakak isi nama kakak, kakak bisa mulai kegiatan ini. Mungkin saya mohon dengan kakak boleh dibuka kameranya, di-on-kan kameranya. Coba sama-sama kita praktikkan kakak-kakak. Dari kelima gerakan ini kita pilih, boleh salah satu diantaranya mana yang menurut kakak menyenangkan. Ya, saya pun juga ikut melakukan kakak. Kira-kira mau milih gerakan yang mana? Sebelum kita melakukan gerakannya kakak, coba kita hitung denyut nadi awal kita. Sebentar saya pakai timer. Baik kakak, coba kita hitung denyut nadi awal kita. Bisa kakak cari denyut nadinya di pergelangan tangan ataupun di leher. Kalau sudah dapat, kira-kira sudah dapat nggak kakak semua? Gimana kakak, sudah dapat belum denyut nadinya? Kok orang manggil kakak, Pak? Bagaimana kakak, sudah dapat belum dari awalnya kakak? Selama 10 detik. Manggil kakak, Pak. Kakak. Siapa ini? Coba dicari dulu kakak, dapat denyut nadinya, sama-sama kita hitung 10 detik. Kita hitung Oke. sampai.
Oke, kita hitung. Oke, baik. Sudah dapat kira-kira? Kalau sudah dapat semua, kita mulai hitung nih. Manggil kakak. Buka dulu, buka. Ya, coba kita cari dulu. Buka anda. Kalau nggak ada junutnya dia diragukan tuh. Jadi lakukan nanti kajian Anda. Iya. Kira-kira sudah dapat kakak semua detik nadinya? Kalau sudah, baik. Coba sama-sama kita hitung 10 detik dimulai dari sekarang. Ya, mulai dari sekarang, dah. Baik kakak. Setelah dapat berapa detik dari 10 detik tadi, dikalikan kakak, dikalikan dengan 6. Kakak, ya. Biar tahu rumusnya, kita kembalikan lagi. Setelah dikalikan 6. Nah, bentar kakak. Nah, setelah dikalikan 6, kira-kira berapa tadi dapatnya? Misalnya, kalau saya tadi dapatnya 17. Nah, dapatnya nanti 72 kali denyut nadi. Kakak-kakak yang lain ada di kisaran 70 nggak kira-kira kakak? Saya 66, Pak. Nah, Denyut nadi saya masih belum ketemu nih, Kak. Entah kemana larinya dia. Coba Kasep dari layar aja Kasep. Biasanya lebih cepat juga dari layar deh. Ditarik dari layar. Di leher ada tuh, Pak. Nah, di layar juga ada Kasep. Coba. Kalau susah di pergelangan, di leher coba. Kalau kurang apa pakai pisau coba tengok. Kalau sudah, seandainya denyut nadi kita Sebentar Kak, denyut nadi saya nggak jumpa. baik Kak dikalikan Riti, 6, coba. dapatnya 66 gimana tuh, Kak? Saya Nggak apa-apa, 78, Kak. Nggak apa, 78 ya, nggak apa. Banyak, Berarti banyak. itu awal, ini awal. Boleh kakak-kakak sudah dapat tadi jumlah totalnya dikalikan 6, bisa kakak-kakak masukkan ke spreadsheet. Nah ini spreadsheet. Nah saya bagikan toolingnya. Masukkan di spreadsheetnya kakak. Tulis nama, terus nanti pilih kegiatan apa yang kakak mau pilih. Masukkan ke spreadsheetnya. Kira-kira mau yang mana? Spreadsheet. Nah, klik spreadsheet. Nama. Ini saya tengok nih kakak ada mengisi atau belum nih. Coba. Nah, ini udah mulai masuk banyak nih. Pilih sesuai nomor itu sudah saya sediakan 15 nomor. Kakak boleh pilih nomor satu orang di mana. Oke, Kak Asep nomor 1. Itu bisa ditekan kira-kira Kak Asep. Nomor berapa, Kak? Apa? Jumping jack tadi nomor berapa ya? Boleh video jumping jack-nya. Kak Rahmat, boleh kita geser. Nah, bentar, Kak. Ini. Nomor berapa? Jumping jack nomor 2, Kak Asep. Nomor 2. Ya. Jumping jack nomor 2. Ada lari di tempat nomor 3. Lalu menekuk dan membungkuk. Itu ada nomor 1. Nomor 4-nya gerakan silang tangan menyentuh kaki kiri atau kanan berlawanan. Lalu ada lompat di tempat atau loncat di tempat nomor 5. Kira-kira pilihlah mau yang mana kakak mau. Oke, dengan nadi awalnya adalah 78. Kak Asep milih jumping jack ya Kak Asep? Iya, Kak. Oke, baik. Ayo kakak-kakak yang lain boleh diisi nih. Ini saya tengok udah banyak bergabung nih di spreadsheet bersama kita. Tuliskan nama, nadi awalnya Kak Tri Ayun. Oke. Boleh dipilih Kak, gerakannya mau ditukar, mau gerakan yang berapa itu saya tampilkan sudah di Kakak Maya. Ada gerakan membungkuk dan menekuk, jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh kaki kiri atau kanan, atau loncat di tempat. Ya, Kak Ilan juga udah mulai. Masukkan juga nanti ya Kak, berapa denyut nadi yang sudah Kakak awalnya Kakak diagnostik, ibaratnya Kakak pertama untuk sudah mencari denyut nadi awalnya sebelum melakukan kegiatan. Nanti di akhir mungkin setelah kita melakukan kegiatan dihitung lagi. Oke Kak Ajis nomor 13 memilih gerakan nomor 5. Oke Kak Ilan boleh dimasukkan langsung Kak Tri, Kak Ilan, Kak Ajis
berapa tadi di awalnya sebelum melakukan aktivitas. Jumlah denyut nadi selama 10 detik dikalikan 6. Oke, berarti 66. Oke, 66 masih denyut nadi normal sebelum melakukan aktivitas. Oke, adakah lagi kakak yang lain untuk diisi spreadsheet ini? Ataupun ada yang terkendala tidak dalam penggunaan spreadsheet ini, kakak? Kalau ada, boleh raise hand, nanti saya coba tuntun. Kalau Kak Ariska coba kirim ulang lagi, Kak. Ini saya kirim ulang lagi linknya. Oke, Kak Junanda. Ini sebagai rekap kegiatan juga ya Kakak. Jadi apapun yang diinstruksikan hendaknya walaupun tidak ada dalam penilaian, tapi ini termasuk ke dalam aktivitas kita pada sesi tatap muka Kakak. Jadi apa yang saya minta kepada kakak hendaknya harap dikerjakan ya kakak, seperti kemarin itu banyak antusias juga kakaknya, sampai sesi tatap muka tertutup pun masih ada juga yang mengirimkan. Saya ucapkan terima kasih karena itu sebagai laporan juga kakak, laporan pendukung dari kegiatan tatap muka tersebut kakak. Baik, ini yang sudah Kak Asep. Jangan besar-besar Kak Nanda. Iya nih Kak Nanda, ketua kelas. Kak Nanda, Kak Ajis bisa diisi nih. Mohon Kak Ajis diisi. Dari awal tadi berapa dapatnya Kak Ajis? Siap. Dikecilkan lagi namanya. itu enaknya kita sekarang ya Kak ya. Ada fitur-fitur ini banyak. Saya pun kemarin awalnya belum tahu ada yang bisa bersama gini spreadsheet-nya. Rupanya bisa 66 tadi. Kak Ajis 66 tadi. Boleh dituliskan Kak Aziz. Kakak-kakak yang lain boleh dituliskan kakak. Mas ya. Pilih bebas nomornya nomor berapa. Yang penting jangan diisi lagi nomor temannya. Kalau teman sudah isi misalnya nomor 1, 2, mungkin nomor 30 bisa diisi di situ, atau 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, dan 15 masih kosong. Silakan, monggo diisi di situ. Loncat juga. Umpan balik mengenai. Umpan balik. Menggunakan HP bagaimana nih Kak? Wah, itu tadi ya kayak kendalanya kalau dari HP ya Kak Sudirman ya. Itulah besoknya kalau mungkin untuk sekarang mungkin ya tidak apa Kak Sudirman. Penting copy link itu Kak Sudirman, nanti coba disimpan link yang saya kirim di ruang chat ini. Nah, baru coba secara mandiri kakak apa kenakan gitu. Nanti coba diisi di dalam link tersebut Kak. Soalnya lagi di kebun ini Kak. Nah, nggak apa Kak. Ya makanya nanti menyusul pun saya terima Kak. Nggak apa Kak. Siap. Nah, aman tuh Kak.
Oke, kakak-kakak yang lain yang sudah mengisi denyut nadi awal mungkin bisa melakukan gerakan yang sudah tertera ya, yang sudah tertera. Baik, izin saya coba geser. Kak Haifah. Oke, baik, kita coba ke videonya. Boleh kakak-kakak pilih sesuai gerakannya. Ini dari kiri angka 1 ke kanan angka 5 ya kakak. Boleh dipilih. Izin saya besarkan dulu. Boleh. Coba sama-sama kita lakukan selama Mana aja, Kak? 1 menit. Timbul nggak kira-kira videonya kakak? Timbul, Kak. Boleh kita kerjakan kakak. Lalu kita hitung lagi dari awalnya. Kita mulai hitung. Boleh kak gunakan kalkulator stopwatch ataupun dari HP ataupun dari jam. Selama 1 menit kita mulai dari sekarang. Oke, baik kakak. Sudah 1 menit. Kita coba menghitung kembali denyut nadi kita selama 10 detik. Ya, selama 10 detik. Nanti berapa total yang kita dapat, itu kita kalikan 6 sebagai berapa total denyut nadi kita setelah kita melakukan aktivitas kegiatan. Boleh kakak-kakak mulai dari sekarang, cari dulu denyut nadinya. Setelah dapat, baru dihitung 10 detik kakak. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3. Baik, siap. Ada berapa kakak? Dapatnya kakak apakah bertambah ataupun Berkurang ya saya, Kak. Berkurang nggak kakak? Sampai saya. Kira-kira bertambah atau ada tetap atau berkurang nggak kakak? Kalau saya bertambah ini kakak. Saya bertambah, Kak. Bertambah ya kak? Iya, Kak. 5 dikalikan Tambah. 30, 12. Nah, jadi 150 saya totalnya. Boleh kakak-kakak isi kembali di yang sudah. Oke, kasih perlu tambah ya, Kasep. Oke. Kalau umpan balik itu, kalau misalnya kita tadi melakukannya berpasangan, kalau untuk sekarang biarkan aja kosong dulu kakak. Yang penting dapat denyut nadi awal dan denyut nadi akhirnya. Kalau umpan balik itu dari hasil pengamatan secara berpasangan. Tapi saya tidak melakukan itu supaya kita cepat juga untuk melanjutkan ke sesi berikutnya, karena masih ada 2 lagi. Boleh diisi kakak yang sudah melakukan. Kira-kira ada penambahan berapa kira-kira denyut nadi setelah melakukan aktivitas. Oke, Kak Aji sudah, Kak Junanda sudah, Kak Ilan sudah. Kak Ilan kok sama ini? Lebih cepat ya gerakannya, Pak. Lebih cepat gerakannya. Ini Jadi ada rokok ini. 15. Anda cuma 30 detik kayaknya ini. Sedikit Iya. kali. Aduh. Saya dapat 150 barusan kakak. Dari 72 jadi 150. Mungkin pengaruh nggak karena siap makan, Kak? Mungkin bisa jadi. Itu tadi kalau misalnya kita lakukan secara berpasangan, ada penilaian, mungkin ada pengelesian ketepatan gerakan dan apakah gerakannya sudah benar. Habis makan langsung jalan di tempat gimana gitu rasanya? Ya, mungkin ada juga kan, mungkin ada gerakannya yang kurang tepat sehingga makanya penilaiannya masih hampir
mendekati lah ya kakak, tapi tidak apa-apa. Terima kasih atas partisipasi kakak-kakak yang sudah melakukan. Nanti juga ini pada sesi tatap muka memang kita akan jumpa lagi nih kakak-kakak. Dengan role play ini kita akan bermain peran dengan berbagai aktivitas. Nah, saya tidak sabar nih, kalau kemarin kami melakukan dengan antusias. Jadi kami bertanya kepada hasil kami dulunya, ini kemarin sudah kita lakukan ya kak, pada tatap maya. Ya, tapi itu kurang maksimal. Jadi coba dilakukan pada sesi tatap muka secara langsung, secara berpasangan. Baik, izin kakak-kakak saya melanjutkan. Kita lewati aktivitas role play ini, yang mana nanti tabelnya juga Itu akan menjadi tugas kita nanti yang kita upload tuh ya kak. ya, betul kak. Baik, kita lanjutkan. Pak Ajis, itu dua-dua itu. Ini sudah. Apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan? Mungkin kita tidak bergantian, kita langsung saja tadi. Mungkin kita semua alhamdulillah sudah melakukan dan sudah menghitung dari awal dan akhir serta mencatatnya di spreadsheet ya kak. Mari melakukan umpan balik karena kita tidak ada tadi berpasangan. Kita lanjutkan saja. Baik, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Ini juga balik nantinya adakah efek dari Bapak Ibu rasakan dari latihan yang dilakukan? Juga ini termasuk pertanyaan tematik dari umpan balik, efek tersebut mengindikasikan apa? Juga termasuk dalam pertanyaan tematik pada balik. Menurut Bapak Ibu, apakah mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan sudah latihan? Ini masuk pertanyaan tematik. Ada kegiatan tadi kita. Baik, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis berbagai proses pembelajarannya. Mari merefleksikan bersama melalui pengalaman pada aktivitas role play tersebut. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kakak, ini ada pertanyaan lagi ya kak. Apakah yang barusan kita lakukan, kita tadi kan kita perumpamaan kita tadi dalam proses pembelajaran kakak, yang barusan kita lakukan itu role play itu berumpama kita sedang melakukan kegiatan proses pembelajaran. Menurut kakak, dari yang aktivitas yang sudah kita lakukan tadi, apakah sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira kakak boleh open mic ataupun boleh menuangkannya pada room chat ataupun Google Meet ya. Apakah yang tadi kita sudah lakukan bersama? Tadi saya berperan sebagai guru lah tadi itu mungkinnya, sebagai gurunya dan kakak sebagai peserta didiknya. Apakah yang tadi sudah kita terapkan sudah termasuk ke dalam proses pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sudah, Sudah kakak? Sudah. Jadi kalau sudah, apa yang menandainya kira-kira kakak? Kenapa gitu? Kira-kira Karena kami antusias Kak mencari denyut nadi. Oke, baik. Itu yang pertama. Lalu ada lagi tadi kira-kira apa lagi kira-kira menggambarkannya? Dari pertama itu, oke baik, kasih dik. Kira apa lagi yang menggambarkan tadi itu? Proses tersebut sudah menggambarkan pusat pada peserta didik. Selain semua kakak antusias mencoba tadi itu. Apa lagi kira-kira kak? Ada beberapa pilihan, Kak. Itu dia, betul. Ya, baik, Kak Tri. Ada beberapa pilihan. Iya, tadi ada beberapa pilihan gerakan dan juga saya melemparkan kepada kakak, pilihlah sesuai dengan yang kakak inginkan. Yeah. Jadi itulah kira-kira gambarannya ya kakak. Ini kita menggambarkan pada kegiatan pembelajaran kita seperti itu. Jadi kita janganlah lagi masih terpaku atas apa yang kita mau saja. Jadi tidak mendengarkan pilihan dari peserta didik, tidak mendengarkan masukan dari peserta didik ataupun saran dari peserta didik. Untuk kedepannya coba pelan-pelan kita geser ataupun kita hilangi sedikit demi sedikit. Ya tetap namanya kalau guru tetap
berada di depan peserta didik, tapi ketika dalam proses pembelajaran, sekarang tugas kita hanya memfasilitasi, kita memantau dari setiap kegiatan pembelajaran peserta didik kita supaya terciptanya proses kegiatan belajar peserta didik yang berpusat pada peserta didik tersebut, Kakak. Baik, kita lanjutkan. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Mungkin ini tadi tidak usah kita pakai Jamboard. Ini mungkin peran guru ya sebagai fasilitator, yang mana peserta didik sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran kita ya yang sudah kita lakukan tadi. Tidak usah kita pakai Jamboard, kita lanjutkan saja. Baik, di sini kembali Cassandra sebagai salah satu dosen besar di salah satu universitas di Australia, berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Beliau ada sedikit pemaparan. What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, baik Kak. Sebentar saya Baik. Jadi menurut pemaparan dari Cassandra tadi, bahwasanya kita ketika ingin melakukan suatu pembelajaran, proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita tentu awalnya harus mengenali karakteristik peserta didik tersebut ya Kakak. Tentu kalau untuk PJOK khususnya kita harus bisa ketika awal pertemuan, kita harus bisa memetakan setiap peserta didik kita ini dalam beberapa tingkatan literasi geraknya, pembukuan geraknya, sampai mana setiap peserta didik tersebut memiliki pembukuan geraknya. Jadi kita tentu melakukan asesmen awal ya, diagnostik kepada setiap peserta didik kita pada setiap proses pembelajaran. Kita harus sudah bisa menggambarkan yang misalnya contohnya si Rangga, dia sekian kemampuan geraknya, kosakata gerak yang bisa dimiliki, lalu nantinya adanya misalnya si Ani memiliki gerakan yang lebih, mungkin dia sudah tingkatan mahir ya, tanpa perlu adanya instruksi, tanpa perlu adanya perintah untuk melakukan gerakan tersebut, dia sudah mahir. Tapi ada juga peserta didik kita tuh yang melihat dulu, mendengar dulu, dicontohkan dulu baru dia bergerak, dan itu sesuai dengan kemampuan dia. Jadi tadi seperti kata Cassandra tadi, kita harus tahu dulu, harus kita mengenali dulu ke setiap karakteristik peserta didik kita, agar hendaknya jikalau kita dapat mengenali karakteristik peserta didik kita, kita dapat nantinya secara lebih terstruktur menyusun kegiatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik. Ini ada peran guru dan peserta didik pada pembelajaran SCL ataupun Student Center Learning yang berpusat pada peserta didik. Bahasa Indonesianya, peran guru bertindak sebagai fasilitator. Ini saya sering sampaikan, sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Lalu peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Jadi kita harus selalu mengkaji kompetensi-kompetensi tersebut, yang mana kompetensi tersebut coba kita lebih dalami, apakah tercapai kira-kira kepada peserta didik kita, atau hanya sebagian. Tentu kita perlu lebih dalami ya Kakak, agar hendaknya, itu saya bilang tadi,
awalnya kita harus bisa mengenali setiap karakteristik peserta didik kita. Pada dasarnya kan peserta didik memiliki perbedaan, ada berbagai macam karakteristik. Jadi kita harus tahu dulu. Jadi kita coba mengkaji kompetensinya dari mata pelajaran kita ini, apakah bisa dilaksanakan untuk semua ya Kak. Jangan hanya nanti dapat porsirnya hanya sebagian, dari sebagian yang lainnya yang mohon maaf mungkin ada peserta didik kita yang kecakapannya di bawah, dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh teman-temannya. Jadi kalau misalnya seperti itu, jadi itu masih belum menggambarkan proses kegiatan belajar yang berpusat pada peserta didik. Lalu merancang strategi, ya perlunya kita merancang strategi pembelajaran dan lingkungan belajar yang menyediakan beragam pengalaman belajar. Jadi bukan hanya kepada berpihak kepada mungkin setiap kita di sekolah pasti kita menemui anak-anak kita yang memiliki literasi ataupun kemampuan geraknya yang di atas ya Kak. Tentu tanpa kita apakan dia sudah langsung mahir, mungkin di atas mahir lagi, dia sudah bisa langsung melakukan. Tapi juga ada kita temukan di sekolah kita itu peserta didiknya yang memang dalam arti kata kurang dari literasi geraknya ataupun pembukuan geraknya, kosakata geraknya. Jadi harus bisa kita sesuaikan, kita harus bisa merancang strategi pembelajaran sehingga semua peserta didik kita dapat melaksanakan dan tidak ada merasa tersisihkan. Jadi kalau misalnya masih terasa ada penyisihan ataupun pengkotak-kotakan, jadi di situ belum ada tercerna yang namanya proses pembelajaran pada peserta didik. Membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Dan juga itu dia, keterkaitan juga dalam pembelajaran kita harus kita selaraskan relevan dengan kehidupan mereka ya Kak. Yang mana nantinya apa yang sudah mereka pelajari ataupun aktivitas gerak apa yang sudah mereka lakukan, mereka bisa pahami dan juga bisa maknai dalam kehidupannya. Oh, jadi saya belajar ini gunanya dalam kehidupan sehari-hari saya seperti ini. Jadi seperti itu ya Kak. Itu sudah menggambarkan juga salah satu ciri proses pembelajaran student center learning ya Kak. Lalu mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Jadi setelah tadi awalnya kita menyusun, memetakan tadi setiap anak ini sesuai dengan kemampuannya, asesmen diagnostik awal, lalu nanti di akhir ketika melakukan asesmen, janganlah kita menyamaratai, misalnya tadi ada anak yang memiliki kelebihan, kita pakai indikator itu ke peserta didik kita yang lainnya, yang dalam arti kata kurang, janganlah kita pakai karena itu tidak menggambarkan yang mana proses pembelajaran bersama peserta didik, karena mereka akan merasa terbebani ataupun merasa diberatkan ketika dihadapkan pada proses penilaian. Untuk peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Ini saya bilang tadi, nantinya pada ketika kita melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini, peserta didik dapat melakukan student choice, student voice, sama student pengambilan keputusan tadi, saya lupa bahasa Inggrisnya. Yang penting ketiga indikator ini muncul ya Kak. Yang pertama choice, berarti peserta didik memilih, lalu dia ownership, lalu ada student voice, dia mengutarakan pendapatnya atau usulan ataupun pendapat, lalu nanti ownership, dia bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Seperti itu Kak. Dalam proses kegiatan belajar pelajaran kita, hendaknya peserta didik kita mampu menerapkan ketiga ini ya Kak. Kalaupun tidak ketiga-tiganya secara langsung nampak, tapi di antara salah satunya tercipta, itu sudah termasuk ke dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Jadi secara tidak langsung peserta didik ikut serta dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada pada materi pembelajaran kita. Lalu mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Jadi secara tidak langsung kita bersama peserta didik juga janganlah anti lagi ketika kita menyusun suatu rancangan pembelajaran. Kita boleh melibatkan siswa. Kita tentu awalnya kita pancing dulu dengan pertanyaan tematik. Anak-anak, besok kegiatan kita ini, seperti saya bilang tadi. Kira-kira Ananda semua dengan tujuan pembelajaran seperti ini,
dan materinya ini kira-kira Ananda maunya kegiatan kita besoknya seperti apa gitu, ataupun entah masalah mengenai aset ya kira-kira entah media pembelajaran yang kurang, kita bisa lakukan apa ini ya, seperti itu kita libatkan peserta didik kita, lalu belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu. Oke, baik di situ juga pada kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kita juga selalu diingatkan dan juga hendaknya dapat memfasilitasi peserta didik kita untuk belajar secara berkelompok, karena pembelajaran peserta yang berpusat pada peserta didik juga ada penilaian sosialnya ya Kak. Jadi jangan sampai dia merasa dirinya sendiri saja, tidak merasa kawan-kawan di sekitarnya Kak. Baik, dalam SLC ataupun Student Centered Learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan. Nah, tetap sebagai kita guru ini memandu ya Kak, sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor. Berarti tadi seperti saya sampaikan, yang berpusat pada peserta didik bukan kita menerima mentah-mentah apa yang diinginkan peserta didik di luar konteks dari tujuan pembelajaran kita tetap memandu sesuai dengan konteks pembelajaran kita ya Kak, supaya capaian pembelajaran kita dapat terlaksana. Dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Baik, di sini juga sudah dibolkan, ya betul, peran kita guru mungkin sekarang bukanlah satu-satunya sumber belajar ya bagi peserta didik, karena kan di era digitalisasi ini peserta didik kita dapat mengakses berbagai macam sumber belajar melalui internet, dan juga mereka dapat memahami ataupun bisa belajar dari berbagai macam sumber belajar. Jadi itulah tadi saya bilang, kita sekarang sudah bergeser ya Kak. Kita bukan hanya langsung mentransferkan ilmu saja, tapi kita coba memberikan kewenangan pada peserta didik kita untuk dia mengembangkan pengetahuannya, kita memfasilitasi, jadi bukan kita lagi sebagai komandonya ya Kak. Baik, saya lanjutkan. Ini adapun jenis-jenis dari Student Centered Learning itu, ini dia Kak, tadi small group discussion atau membuat grup kecil, ada juga role play. Ini mungkin cara-cara pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ada 9. Role play tadi sudah kita coba, discovery learning, self-directed learning ataupun cooperative learning, contextual learning, problem ini PBL, problem based learning, collaborative learning CBL, dan juga adanya project based learning PJBL ya Kak. Ada 9 jenis-jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang bisa Kakak terapkan di sekolah kakak-kakak. Mungkin dari ke-9 ini bisa Kakak ambil salah satunya, bisa Kakak terapkan pada proses kegiatan belajar kakak-kakak di sekolah. Baik, kita masuk ke aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak. Jadi setiap peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada kegiatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bukan hanya dituntut jasmaninya saja, tapi kepada juga sosialnya, emosionalnya, serta mentalnya. Baik dari tingkatan sekolah dari PAUD, SD, menengah, dan sekolah menengah atas. Kakak. Cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Mungkin kita lewati. Seperti ini contohnya karakteristik aktivitasnya. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu masuk dalam bidang jasmani. Lalu ada yang kedua, bidang sosial. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebayanya. Pasti masuk ke bidang sosial. Masuk bidang emosional, yang mana mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Lalu untuk mental, anak-anak mulai belajar dan memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini kalau kita masukkan ke rentang usianya, untuk yang jasmani tadi, itu dari rentang usia 0 sampai 2 tahun.
untuk bidang sosialnya dari usia 3 sampai 6 tahun, lalu emosionalnya itu masuk pada rentang usia 6 sampai 12 tahun, dan mentalnya juga kita kembangkan pada usia 6 sampai 12 tahun, Kakak. Baik, mari diskusi. Apa penting guru mengetahui karakteristik peserta didik? Tadi seperti sudah saya sampaikan, untuk menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tentu kita harus memahami karakteristik dari pada peserta didik kita, Kakak, supaya hendaknya dapat terlaksana proses kegiatan belajar yang efektif, efisien, dan juga bermakna, mengesankan, menyenangkan terhadap peserta didik kita. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Tentu ada berbagai macam metode dan juga langkah-langkah yang bisa kita lakukan, dan saya yakin kakak-kakak juga memiliki kiat-kiat. Saya yakin guru PJOK ini memiliki kiat-kiatnya sendiri dalam bagaimana mengembangkan proses kegiatan belajar mengajar itu dapat terlaksana secara efektif, ya Kak. Baik, kita masuk ke pembelajaran ketiga, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Berarti secara garis besar, pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus bisa menyesuaikan, ya Kakak. Pada dasarnya juga kembali kepada karakteristik peserta didik, menyesuaikan pembelajaran di kelas kita untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik kita, Kakak. Jadi dasarnya tetap kembali ke tadi pada pengenalan karakteristik peserta didik. Baik, di sini ada tiga proses diferensiasi. Mungkin nanti kakak yang ikut mungkin PPG Piloting 3 sekarang juga akan menemui ini, modul ini. Ada 3 proses pembelajaran diferensiasi, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga produk. Diferensiasi konten ini yang mana diferensiasi konten menunjuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kalau mungkin bisa secara saya simpulkan, di sini kayak menyampaikan materi kakak bagi peserta didik yang mengalami kelinglungan, bisa kita pilah-pilah. Bentar kakak, apakah ada yang lesen? Baik, saya lanjutkan. Bisa kita tayangkan contohnya sebagai tayangan video, anak-anak yang memiliki audiens ataupun pendengarannya yang kuat, dia bisa mendengarkan, ataupun ada yang dengan penglihatannya bisa dia fokus, dan juga ada yang langsung bisa melakukan secara langsung, ya kakak. Kalau contohnya kalau dalam PJOK seperti ini kakak, saya contohkan ketika kita melakukan suatu proses kegiatan belajar pada atletik nomor lompat, ya misalnya kakak, kegiatan belajarnya mungkin atletik, lari, lompat, lari, jalan, lompat, lempar. Jadi di situ anak-anak diminta untuk melakukan lompat, bisa melakukan lompat yang dengan jarak tertentu, ataupun lompat dengan jarak yang mungkin sedang, ataupun jarak yang jauh, kira-kira kakak seperti itu. Itu kita sesuaikan dengan karakteristiknya kakak. Nah, namun setiap peserta didik itu melakukan hal yang sama dilakukan oleh peserta didik lainnya. Jadi secara bergantian mereka melakukannya kakak. Itu bisa dikatakan ada intratask dan intertask. Kalau intratask ini kakak, kita melakukan berbagai model konten, dalam arti kata seperti atletik tadi, ada yang melakukan gerak berlari, ada yang melakukan gerak melompat, ada yang melakukan gerak berjalan. Itu yang dalam satu konten. Atau kalau intertask itu lebih kepada saya bilang tadi, pembedaan antara jarak ya atau ruang dari peserta didik yang dikategorikan peserta didik yang masih mungkin di bawah, menengah, dan mahir. Seperti itu kakak. Lalu masuk ke diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik dapat
memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Mungkin ini ketika dalam kegiatan belajarnya kakak bisa diferensiasikan. Lalu ada diferensiasi produk atau di hasil nanti terakhir. Merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah pelajari. Nanti setiap mungkin dari awal sudah kita melakukan diferensiasi konten, nanti di akhirnya kita dapat hasil akhir yang berbeda-beda juga, berbagai macam ya kakak. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1-2, contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, apakah ada kendala Bapak Ibu dalam melakukan strategi pembelajaran diferensiasi dalam PJOK? Gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dan contoh penerapan strategi apa berdiferensiasi apa dalam modul. Baik, ini mungkin sudah kakak baca. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Berarti kakak diminta mengunggah ada tugas. Setelah sesi pertama ini, boleh kakak buka lagi LMS-nya kakak. Di situ diminta untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada setelah sesi pertama ini. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi. Nanti ada dibantu dengan pertanyaan pemantik untuk menulis refleksinya kakak. Pada akhir sesi ini, kakak-kakak diharapkan ataupun mudah-mudahan dapat memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan sesuai usianya. Yang ketiga juga menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi, Kak. Baik, mungkin sudah sampai di slide terakhir, kurang lebih juga sesi tatap maya kita akan berakhir 2 menit lagi. Jadi sedikit kesimpulan dari saya, Kakak. Lebih menguatkan di tadi yang terakhir, mungkin karena saya mencepat-cepat saja menimbang waktu, dan juga ada juga dari kakak yang terkendala masalah jaringan mati lampu. Jadi saya kuatkan, hendaknya nanti kakak ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya kakak, ini kakak harus teliti dan berhati-hati, jangan sampai juga nanti ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, kakak-kakak menciptakan ruang belajar yang mengkotak-kotakkan ya kakak. Jadi peserta didik kita tuh nanti ada yang merasa, aku jadinya nampak yang lemah nih, masuk yang lemah nih. Jadi jangan sampai itu timbul ataupun kakak sendiri yang mengkotak-kotakkan itu. Nah, jadi jangan sampai kakak. Diharapkan pembelajaran berdiferensiasi ini hendaknya semua peserta didik melakukan aktivitas dalam berbagai prosesnya ya kakak. Nah, jadi mungkin dia dari kategori yang biasa saja, mungkin dia bisa mencoba ke tingkat yang lebih di atasnya kakak, seperti itu. Baik juga yang di atasnya juga mencoba hal yang di bawahnya, seperti itu. Jadi jangan kakak terfokus untuk mengkotak-kotakan bahwasanya ada peserta didik kita yang memiliki kemampuan lebih, kita fokus ke dia saja, yang lain tidak. Janganlah seperti itu ya kakak. Baik kakak, mungkin kurang lebih sesi tatap maya kita pada sesi tatap maya yang keempat ini sudah sampai di slide terakhir ataupun di penghujung kakak. Mungkin seperti tadi kesepakatan kita ataupun agenda di sesi ini, kita setiap akhir sesi kita melakukan foto bersama sebagai bukti lampiran kegiatan sesi tatap maya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada kakak-kakak dan yang sudah setia hadir dari awal sampai akhir, dan juga mungkin ada yang beberapa kendala, saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Mungkin Kak Junanda masih ada? Masih Kak, selalu memantau. Ya Kak Junanda. Oke, mungkin gini Kak Junanda, tadi mungkin Kak Junanda lagi di jalan, saya ambil doanya. Ya Kak. Mungkin doanya kita ada Kak Junanda tutup dengan doa. Kak Junanda dipimpin Kak Junanda, dan juga kita akan sesi foto bersama kakak-kakak. Buat teman-teman boleh dinyalakan kamera yang di dalam tatap maya, silakan aktifkan kameranya. Nah, ya boleh diaktifkan kamera. Bentar, saya tutup dulu ini nih. Kita mau screenshot dulu bareng-bareng di dalam tugas akhir kita. Oke, baik. Coba saya tutup biar nampak semuanya. Bergabung nggak kakak? Oke. Boleh kakak-kakak yang lain menyalakan kameranya. Boleh Kak Junanda, pimpin dulu doa Kak Junanda sebelum kita tutup sesi foto. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tugas tatap maya kita yang keempat ya Kak. Ya, Kak. Yang keempat berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit Teknis. gangguan mulai dari masing-masing desa kita mati lampu. Alhamdulillah tetap kembali di tatap maya ini. Untuk itu marilah kita berdoa bersama-sama supaya banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kelas 13 ini dan lulus secara bersama mendapatkan Amin. KG bersama-sama. Itu daripada itu marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nanda kembalikan kepada Kak Fasilitator, Kak Rahmat. Baik, terima kasih Kak Junanda selaku ketua kelas yang sudah memandu kita bersama. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kakak-kakak semua yang telah sudi dan sedia tetap hadir dari awal sampai akhir kegiatan, walaupun ya tadi ada beberapa saya baca kakak-kakak terkendala masalah jaringan PLN yang mati, sehingga juga itu yang tidak bisa kita hindari ya, karena kita menggunakan jaringan dan juga menggunakan jarak masih ya virtual. Tentu gangguan teknis seperti itu tidak bisa kita hindari. Saya memaklumi, tapi yang terpenting kakak, satu pesan saya di akhir sesi ini, kakak-kakak yang tadi namanya yang sudah tercatat, hendaknya tetap hadir ya kakak, walaupun sangat berhalangan, walaupun hanya 10-15 menit kakak ada di dalam ini, terhitung absen kakak, karena sudah di ujung-ujung batas ya kakak, yang namanya saya wanti-wanti di grup WA tadi. Jadi harap untuk sesi tatap maya berikutnya harus tetap hadir ya kakak, walaupun hanya sebentar. Jadi sebagai catatan, karena saya lihat kakak mengerjakan tugas, rajin mengerjakan tugas, tapi kalau nantinya tidak ada lebih dari 3 kali tidak ikut tatap maya, tentu kita kakak-kakak dinyatakan tidak lulus. Saya tidak bisa menyelamatkan itu, tapi kalau tugas saya masih bisa menyelamatkan kakak-kakak ini. Jadi itu yang selalu saya ingatkan pada kakak-kakak. Baik, pada sesi akhir ini saya izin foto bersama kakak-kakak semua. Boleh dibuka kameranya. Jangan lupa Kak Rahmat referensinya tugas berikutnya. Oh, siap. Dia lupa Kak Junanda ya. Kak Junanda pun tidak WA saya. Kak Rahmat ada contoh nggak nih? Gitu. Jujur Kak Nanda ya, jujur. Mencari referensi di tempat yang lain kami. Iya, WA aja saya Kak Junanda. Kadang saya tadi Kak Rahmat. Duit, nak mana duit? Kan. Jadi lupa. Jadi langsung kan Kak Junanda, kasih aja WA saya, calling aja. Kak Rahmat ada contoh tugas ini enggak gitu. Jadi boleh. Kak Sugeng, salam pramuka Kak Sugeng. Oke. Sama-sama. Baik, kakak, saya izin ambil duit, dah muat duit. Oke, boleh kasih senyuman terbaiknya kakak semua. Baik, 1, 2, 3. Boleh, baik, kasih semangatnya kakak. Oke, semangat. Semangat. Baik, bentar ya kakak. Siap, 1, 2, 3. Kak Asep ngapain tuh di sawitan? Oke, terima kasih banyak. Aduh, payahkan GSP 9 nih Kak. Asik. Cari jaringan. Jaringan kalau mati lampu. Untung waktu itu nggak sengaja